Welcome back to my channel with me, Miss Aini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Miss Aini. Today, I'm going to explain about asking for opinion, giving opinion, and the responses. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang asking for opinion atau meminta pendapat, giving opinion, memberi pendapat, and the responses atau tanggapan jawaban dalam opini tersebut. Materi ini merupakan materi yang termasuk di dalam chapter 1 yang berjudul It is English Time, mata pelajaran bahasa Inggris kelas 8 kurikulum 2013 revisi tahun 2017. Kalian bisa membuka materi ini pada halaman 9 sampai halaman 15. Di sini sudah saya tulis page 9 until 15. Jadi kalian bisa membuka chapter 1 halaman 9 sampai halaman 15. Di dalam materi ini yang pertama yang akan kita bahas adalah asking for opinion atau meminta pendapat. Bagaimanakah caranya ketika kalian ingin meminta pendapat? Kemudian materi yang kedua adalah giving opinion. Bagaimanakah caranya ketika kalian memberikan sebuah pendapat? Dan yang terakhir adalah responses atau jawaban tanggapan. Apakah kalian yang pertama accepting atau menerima pendapat tersebut? Dan yang kedua adalah refusing atau declining. Apakah kalian menolak dalam sebuah pendapat tersebut? Yang pertama yang akan kita bahas adalah asking for opinion atau meminta sebuah pendapat. Ketika kalian ingin meminta pendapat kepada orang lain, di sini ada beberapa kata yang bisa kalian gunakan. Kalian bisa memilih salah satu dari kata-kata ini. Yang pertama adalah what is your opinion? Apa pendapatmu? Yang kedua, what do you think? Bla bla bla. Apa yang kamu pikirkan tentang titik-titik? Kemudian, do you have any idea? Apakah kamu punya beberapa ide? What do you feel about? Bagaimanakah perasaanmu tentang titik-titik? What is your view? Bagaimanakah pandanganmu? Please give me your opinion about bla bla bla. Tolong berikanlah aku pendapat tentang titik-titik. Ini semuanya adalah contoh bagaimanakah ketika kalian ingin meminta pendapat kepada orang lain. Jadi kalian bisa menggunakan what is your opinion? What do you think? Do you have any idea? What do you feel about? What is your view? Dan yang terakhir yang bisa kalian gunakan adalah please give me your opinion about bla bla. How about if you want to give opinion to the others people? Jadi bagaimanakah caranya ketika kalian ingin memberikan pendapat kepada orang lain? Di sini ada beberapa kata yang bisa kalian gunakan untuk memberikan pendapat kepada orang lain. Kata-kata itu yang pertama adalah in my opinion, menurut pendapat saya. Yang kedua, I think, saya berpikir titik-titik. I must say, saya harus mengatakan titik-titik. I feel that, saya merasa bahwa titik-titik. My point of view, bla bla bla. Pandangan saya atau pendapat saya, titik-titik. Dan yang terakhir adalah I believe, bla bla bla. Saya percaya, titik-titik. Kesemuanya ini merupakan contoh ketika kalian ingin memberikan pendapat. Jadi kalian ketika ingin memberikan pendapat, kalian bisa menggunakan kata-kata ini. Kemudian kalian kolaborasikan atau ditambah dengan kalimat yang ingin kalian kehendaki. Setelah kita mempelajari yang pertama adalah asking for opinion, meminta pendapat. Yang kedua adalah giving opinion, memberikan pendapat. Selanjutnya sekarang yang akan kita pelajari adalah the responses atau tanggapan. Tanggapan tersebut ada dua hal yang perlu kalian ketahui, yaitu yang pertama tanggapan positif yang biasanya disebut dengan nama accepting atau agree, menerima pendapat atau setuju terhadap pendapat tersebut. Yang kedua, respon yang kedua adalah respon negatif atau tidak setuju, declining, refusing, and disagreeing. Ini adalah respon negatif atau respon tidak setuju terhadap pendapat tersebut. Kita yang pertama dulu adalah accepting atau agree. Ini yang pertama adalah accepting, agree. Yang kedua adalah declining, refusing, atau disagree. Jadi di sebelah kanan di sini adalah tanggapan positif, menerima pendapat. Dan yang sebelah kiri adalah tanggapan negatif atau menolak pendapat tersebut. Untuk accepting atau untuk menerima pendapat tersebut, kalian bisa menggunakan kata-kata ini. Yang pertama adalah I agree with this opinion. Saya setuju dengan pendapat ini. Yang kedua, of course, I agree. Tentu saya setuju. That's good point. Itu poin yang bagus, itu ide yang bagus. I think so too. Saya berpikir juga demikian. I like it. Saya menyukainya.
This is absolutely right. Ini benar-benar betul atau benar-benar bagus. Ini adalah contoh ketika kalian menerima opini dari orang lain. Untuk selanjutnya, ketika kalian ingin menolak pendapat orang lain, tentunya kalian pasti menggunakan kata-kata minta maaf atau I am sorry atau forgive me. Yang pertama adalah I am sorry, saya minta maaf. I don't agree with you, saya tidak setuju denganmu. Contoh yang kedua, I am sorry, no comment. Saya minta maaf, tidak ada komen bagiku. Yang kedua, sorry, it is not my business. Maaf, itu bukanlah urusanku. I don't know what to say. Saya tidak bisa mengatakan apa yang harus saya katakan. I think you are wrong. Saya pikir kamu salah. Dia menganggap bahwasanya pendapat itu salah. Jadi dia bilang, I think you are wrong. Saya pikir kamu salah. Dan yang terakhir adalah, I don't believe that. Saya tidak mempercayai itu pendapat. Jadi di sini ketika kalian ingin menerima pendapat orang lain, kalian bisa menggunakan kata-kata di sebelah kanan. Kemudian ketika kalian menolak pendapat, kalian bisa menggunakan kata-kata di sebelah kiri ini. Ini saya akan kasih kalian contoh di dalam sebuah dialog bagaimanakah caranya asking for opinion, giving opinion, dan juga responses. Caranya bagaimanakah meminta pendapat, memberi pendapat, dan juga memberikan respon atau tanggapan. Di dalam dialog ini ada dua orang yang berdialog di situ. Yang pertama adalah Nando, kemudian yang kedua adalah Sandy. Mereka sedang membicarakan tentang pertandingan game dalam sebuah game yang baru saja mereka jalani. Kita lihat yang pertama adalah Nando. Nando bertanya, what is your opinion about our last game, Sandy? Apa pendapatmu tentang game yang baru saja terjadi, Sandy? Well, I must say we are very lucky to win the last game. Baiklah, saya harus mengatakan bahwasanya kita benar-benar beruntung memenangkan game ini. Kemudian Nando bertanya, why do you think so? Mengapa kamu berpikir demikian? Sandy berkata, well, I guess our preparation for the game is still not enough. Saya kira persiapan kita tidak begitu cukup. But we are lucky enough to win the game. Tetapi kita cukup beruntung memenangkan game ini. Kemudian Nando menjawab, that might be true. Itu kemungkinan benar. But I think without our hard effort, we wouldn't reach this achievement. Tetapi saya pikir tanpa adanya usaha yang kuat di antara kita, kita tidak akan memenangkan game ini dan tidak mendapatkan prestasi ini. Sandy menjawab, yeah, but I believe we have to practice even harder. Iya, tetapi saya percaya bahwasanya kita harus berlatih lebih lagi. Nando menjawab, okay, you are right. Oke, kamu benar. I agree with you. Saya setuju denganmu. Kita lihat dulu manakah yang termasuk asking for opinion, giving opinion, dan the responses. Yang pertama adalah what is your opinion about? Di sini ada kata-kata what is your opinion about? Bagaimanakah pendapatmu tentang? Maka di sini masuk kepada asking for opinion. Dia meminta pendapat. Kemudian Sandy menjawab, well, I must say we are very lucky to win the last game. Well, I must say, dia mengatakan, maka di sini namanya giving opinion. Dia memberikan pendapat. Kemudian Nando balik bertanya, why do you think so? Mengapa kamu berpikir demikian? Dia memberikan responnya atau memberikan tanggapannya seolah-olah dia tidak percaya ataupun dia ingin menanyakan bahwasanya kenapa kamu mengatakan seperti itu. Maka ini termasuk di dalam responses dan responnya dia kurang setuju atau declining atau disagree. Dia tidak setuju. Kemudian Sandy menjawab, well, I guess our preparation for the game. Dia sebenarnya ingin memberikan pendapatnya. Maka dia di sini giving opinion. Kemudian Nando juga bilang that might be true. Dia juga that might be true. Dia memberikan responnya, respon di sini atau dia memberikan pendapat, giving opinion. But I think,
Kemudian dia bilang, but I think, tetapi saya pikir, dia berarti giving opinion, memberikan pendapat. Sandi, yeah, but I believe we have to practice. Yeah, but I believe, dia memberikan respon. Nih respon. Iya, tetapi saya percaya, ini berarti responnya dia tidak setuju, ada kata-kata but. Dan yang terakhir, Nando, yes, you are right. Ini adalah respon setuju, dia menyetujui apa yang diucapkan Sandi. Apalagi di sini ada kata tambahan-tambahan, I agree with you, saya setuju denganmu. Ini sebagai penguat bahwasanya dia menyetujui apa pendapat dari Sandi. Oke everybody, nah itu tadi video saya mengenai asking for opinion, giving opinion, dan juga responses. Dan juga di sini saya kasih di example contoh di dalam dialog dan juga analisis di dalam dialog di sini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga beri komentar di bawah ini. Dan nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching, see you, bye-bye.